Halo Sobat Rebaner dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Cina yang sangat keren. Film ini mengisahkan tentang dewa judi yang sangat sulit untuk dikalahkan. Daripada tidak penasaran, langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Diperlihatkan seorang dewa judi yang telah memakmurkan rakyat miskin. Karena setiap ia menang, ia akan melakukan sumbangan untuk rakyat miskin. Dan ketika ia sedang seminar, datanglah seorang penantang karena ia penasaran dengan kemampuan sang dewa judi. Sige, magpasikat ka. Memang ini adalah kekuatan asli dari sang dewa judi. Ia mampu memanipulasi keberuntungannya. Dan ketika sang musuh melakukan pertandingan dengan ia, maka kemenangan akan terjadi padanya. Nakalimutan mo yatang blackjack ang laro natin. Sampai-sampai membuat sang musuh takut kepadanya dan menjulukinya sebagai dewa judi karena kemampuannya dalam keberuntungan bermain kartu. Dan film pun dimulai. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Sing. Ia ini mempunyai kekuatan istimewa. Ia mampu menggerakkan suatu benda, melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, seperti ia mampu mengubah kartu yang ia pegang dengan menggosoknya. Namun walaupun Sing ini mempunyai kelebihan, ia tidak hidup cukup kaya karena batas kekuatannya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang aneh seperti kejahatan, menipu orang, dan lain-lain yang bisa merugikan banyak orang. Dan di sini Sing mempunyai paman, yaitu Paman Tat. Ini dia orangnya. Paman ini selalu menyuruh Sing untuk menggunakan kelebihannya dengan bermain judi bersama sang dewa judi, dan ia bisa menjadi anak buah dari sang dewa judi tersebut. Namun bukan hal mudah untuk bertemu sang dewa judi. Lalu sang paman pun bertemu dengan anak buah dari sang dewa judi, yaitu yang bernama Michael. Kong, pakiusapan natin siya na ihatid ang... Tujuan datang agar Sing memperlihatkan kekuatannya, agar ia bisa menjadi anak buah dari sang dewa judi dan menghasilkan banyak uang. Untuk mengetes kekuatan dari Sing, di sini Michael melakukan pertarungan judi di antara mereka. Di saat pertarungan dimulai, di sini Sing yang melihat kartu Michael lebih besar darinya, ia pun memanipulasi kartu Michael agar kartu Michael bisa menjadi lebih kecil. Ya, ketika kartu Michael dibuka, memang menjadi lebih kecil. Namun ternyata kartu Sing juga menjadi kecil dan ternyata kekuatannya tidak mempan kepada anak buah sang dewa judi. Karena Sing dan pamannya ingin bertemu dengan sang dewa judi, ia pun memaksain bertemu. Dan ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Sing dan pamannya karena mereka ingin sekali bertemu dengan sang dewa judi. Dan inilah yang terjadi. Lalu datanglah wanita cantik yang ternyata wanita itu adalah adik dari Dragon. Dan di malam harinya Michael dan wanita itu makan bersama. Karena Sing dan pamannya ingin sekali bertemu dengan sang dewa judi, di sini mereka nekat masuk untuk bertemu dengan Michael agar mereka dapat dipertemukan dengan sang dewa judi. Ketika Michael menyadari kedatangan mereka, di sini Sing memanipulasi mata Michael agar Michael tidak bisa melihat keberadaan mereka, dan cara itu berhasil. Walang tao ron. Namun ketika mereka akan memanjat dengan menggunakan tali, di sini sang paman tidak menyadari ada Dragon di belakangnya. Dan ketika itu, sang paman terkejut sehingga membuat Sing terjatuh dan terperosok. Wala. Michael pun datang dan di sini ia tidak lagi menghiraukan Sing dan pamannya. Skin berpindah, ada seorang kakek tua yang kita sebut saja kakek Sam. Dia di sini dipenjara karena ia telah melakukan pembunuhan dan ia adalah salah satu orang yang tidak suka dengan kejayaan sang raja judi. Lalu ada anak angkat dari kakek Sam yang bernama Hussein. Ini dia orangnya. Ia berniat untuk membunuh anak buah dari sang dewa judi, yaitu Michael, dan ia akan menggantikan posisi Michael sebagai anak buah sang raja judi yang akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ito ang lahat ng makapag... Kita diperlihatkan Sing dan pamannya yang masih bertahan di rumah Michael. Dan di sini Michael sedang berenang pagi dan ketika itu ada anak buah Hussein yang menyerang seluruh orang yang berada di situ. Untung ada bodyguard Michael, yaitu si Dragon yang telah menyiapkan kemampuan dan senjata untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Dan karena Sing dan pamannya masih berada di situ, kini mereka pun juga ikut baku tembak. Dan untungnya Sing dan pamannya dapat membawa Michael pergi melalui pintu belakang. Namun Dragon harus dibuat kewalahan ketika menghadapi salah satu anak buah Hussein yang sangat kuat. Dan ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi juga. Dan ketika ia pergi menggunakan motor, di sini anak buah Hussein menembak motor tangki yang berada di samping motornya yang membuat Dragon terluka.
Di sini Dragon dibawa ke markas untuk diinterogasi. Dan kini Michael, Paman Tat, dan Sing pergi ke rumah lamanya. Di sini Michael heran kenapa kejadian tadi terjadi. Michael di sini ingat bahwa orang yang melakukan penyerangan tadi berniat untuk menggantikan posisinya sebagai anak buah dari sang dewa judi, sehingga ia bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Dengan kekuatannya, di sini Sing menerawang di mana keberadaan Dragon berada. Ia melihat Dragon dibawa di sebuah klub, dan di malam harinya mereka langsung pergi ke sana. Untuk berjaga-jaga karena wajah Michael telah diketahui oleh banyak orang, di sini hanya Sing dan pamannya lah yang masuk ke dalam klub itu. Namun, di saat Sing dan pamannya sedang memesan minuman, di sini datanglah wanita yang kita sebut saja Ling. Ternyata Ling ini adalah wanita impian dari Sing, dan di sini mereka bukan melaksanakan tugas, namun malah merayu Ling. Gusto ko ng... Gusto ko Dan ketika pulang, Ling meminta sang paman Tat untuk mengantarkannya dan meninggalkan Michael dan Sing, dan ia berjanji akan kembali. Di pagi harinya, Sing dan Michael terbangun dan datanglah paman Tat yang baru datang. Di sini, paman Tat meminjam kekuatan Sing untuk membantu dilema yang diderita oleh Ling. Selesai memberikan setengah kekuatan kepada sang paman, di sini Sing berbicara bahwa sang paman harus berhati-hati dan menjaga kekuatannya. Karena apabila sang paman menggunakan kekuatannya dalam hal kejahatan atau meraup keuntungan, maka kekuatannya akan hilang beserta kekuatan Sing juga. Namun sebelum sang paman berangkat, di sini Sing menyuruh sang paman untuk memegang batu bata di kepalanya. Namun bukan untuk membuktikan bahwa kekuatan yang diberikan Sing telah berhasil. Dan ternyata tujuan dari Sing memukul bata itu yang membuat pamannya berdarah adalah untuk mengetes bagaimana kekuatan dari dua bata itu. mabuti pala kung ganon. Kundi Lalu Michael membaca sebuah koran. Di sini ia membaca bahwa ada kegiatan amal yang dilakukan oleh anak buah dari sang dewa judi. Dan kita semua tahu bahwa amal itu adalah amal palsu yang pelakunya adalah Hussein. Namun untuk ikut dalam pertarungan itu, mereka harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan di sini mereka datang ke tempat judi kecil-kecilan. Dengan kekuatan Michael di sini, Michael merayu pemilik dari tempat judi tersebut untuk melakukan pertarungan dengan Sing. Namun ternyata ada Paman Sam di sana, dan di sini Paman Sam melakukan judi dengan teman Ling yang membuat kekuatan dari sang paman hilang dan membuat kekuatan Sing juga ikut hilang. Namun di sini Sing masih bisa menggunakan kekuatannya, namun tidaklah sempurna, dan ia merubah kartu yang dipegangnya. Namun ketika ia merubah kartunya, ternyata hanya setengah kartu yang ia rubah. Namun karena Michael memiliki otak yang sangat jenius, di sini ia hanya memperlihatkan setengah kartunya saja. Dan karena si bos sudah ketakutan dengan kekalahannya, di sini ia menyuruh semua peserta yang ikut untuk berhenti saja dan membagi keuntungan tersebut dengan Sing, dan ia akan melanjutkan pertarungannya lagi. Ronde kedua pun dimulai. Di sini Sing merubah kartunya lagi dan membuat setengah kartunya lah yang hanya berubah. Michael pun merayu si bos dan menyuruh si bos untuk memberhentikan peserta lain. Namun di sini ada seorang peserta yang tidak mau permainannya dihentikan dan harus melanjutkannya, dan di sini Sing harus terpaksa membuka kartunya. Karena dalam keadaan darurat, di sini Sing memakan kartunya. Dengan kebetulan datanglah polisi yang menyergap tempat itu. Dan ketika polisi pergi, di sini Sing menunjukkan setengah dari kartu yang telah ia makan, dan ia menang dalam pertarungan ini dan pulang dengan uang yang sangat banyak. Dan kini paman menderita sakit karena kekuatannya hilang. Namun tiba-tiba datanglah Hussein dan pasukannya. dahil naubos na kapangyarihan. Dan ternyata Ling adalah orang yang disuruh Hussein untuk memperdaya paman. Karena pada saat kejadian tembak-tembakan di rumah Michael, paman berada di situ. Donasi abal-abalan yang dilakukan oleh Hussein pun terjadi. Dan tiba-tiba datanglah Sing dan Michael. Mereka mengatakan bahwa Hussein bukanlah murid dewa judi yang sebenarnya. Dan karena Hussein diliput oleh banyak berita, di sini ia pun mengadakan pertarungan dengan Michael agar gelar anak buah dari sang dewa judi tidak hilang dalam dirinya. Di sini kita semua tahu bahwa Michael adalah anak buah dari sang dewa judi yang sebenarnya, dan ia mampu memanipulasi keberuntungan kartunya. Namun Hussein tidak mau kalah. Di sini ia telah menyiapkan semua hal untuk membuat Michael kalah. Di antaranya adalah CCTV yang bisa melihat kartu Michael dan langsung mengarah ke komputer canggih. Bukan hanya itu, Hussein juga menyiapkan dukun sakti yang bisa mengubah kartunya dari jarak jauh, dan itu memungkinkan Michael untuk kalah dengannya.
Dan walaupun kalah, Michael tidak putus asa. Ia langsung menelepon anak buah dari sang dewa judi untuk mengeklaim bahwa dirinya lah anak buah dari sang dewa judi yang sebenarnya. Namun ketika akan memberikan telepon itu kepada wartawan, di sini Hussein mengancam akan membunuh Dragon dan Paman Tat. Dan akhirnya Michael dan Sing pun pergi dan kehujanan. Suko na ako! Di pagi harinya, mereka tidak putus asa dan akan kembali ke kapal itu. Namun, ketika Sing akan mengenakan pakaian, di sini ia dihantam bagian belakang lehernya yang membuat Sing pingsan. Michael melakukan itu karena ia sudah kasihan dengan Sing karena sekarang Sing tidak mempunyai kekuatan lagi dan apabila ia ikut dalam pertarungan kali ini, pasti nyawanya akan terancam. Lalu ketika Sing bangun, di sini datanglah adik dari Dragon. Di sini adik dari Dragon berbicara, "Di manakah kakakku?" Sing pun menjawab bahwa kakaknya sekarang berada di tangan Hussein. Tak pikir lama, mereka pun langsung menyusul. Dan kini Michael telah tiba di dalam kapal itu dan ia akan memulai pertarungan dengan Hussein. Namun di sini Hussein berbicara kepada Michael bahwa kalau ia ingin bermain di sini, ia harus memiliki modal setidaknya adalah $10. Michael di sini berbicara bahwa ia ingin meminjam uang kepada Hussein. Dan di sini Hussein memberikan pinjaman uang $10 itu, namun ia memberikannya dengan cara yang sangat kotor. Michael di sini menunjukkan aksinya, yaitu mengambil uang dengan menghimpit kakinya dan salto ke belakang, dan itu membuat harga diri Michael kembali lagi. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Michael, di sini ia mampu merubah uang $10 itu menjadi 100 kali lipat. Waktunya Michael bertarung dengan Hussein. Di sini Hussein telah menyiapkan peralatannya seperti yang kita ketahui, yaitu menaruh CCTV untuk mengetahui kartu yang dipegang oleh Michael. Namun di sini Michael menyelempitkan tusuk gigi yang membuat komputer tidak bisa menganalisa kartu tersebut. Dan di sini Sing telah sampai di tempat tersebut dan mereka berpencar untuk mencari Dragon dan Paman Tat. Namun ketika Sing masuk ke dalam sebuah ruangan, ia malah bertemu dengan Ling. Si Dream, no? O si Beautiful Dream? Dan di sini Ling memberitahu kronologinya. Dia menceritakan bahwa hilangnya kekuatan Sing adalah ulah dari Hussein agar Sing tidak bisa mengikuti pertarungan tersebut. Lalu Ling pun meminta maaf kepada Sing dan ia akan melakukan apapun untuk Sing. Dan di sini Sing mengatakan bahwa kekuatannya bisa kembali. Namun kekuatan itu hanya bisa kembali dengan kekuatan cinta yang kita semua tahu gimana endingnya. Sing lalu duduk di samping Michael. Di sini ada dukun sakti yang dimiliki oleh Hussein. Dengan insting kekuatannya, Sing mengetahui bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Bandar dan ia pun langsung membuat Bandar itu terkapar. Dan di sini Sing dan si dukun melakukan adu kekuatan sampai-sampai membuat dadunya pecah. Lalu babak selanjutnya pun akan dilakukan. Di sini Sing dan Michael mencari modal untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Ketika modal sudah sangat banyak, di sini mereka langsung menantang Hussein. Lalu dengan kekuatannya, di sini Sing memperdaya pikiran sang dukun dengan menganggap bahwa dirinya adalah seorang penari. Pertarungan antara Michael dan Hussein pun dimulai dan kini mereka dalam satu meja. Sing pun dengan kekuatannya langsung merusak CCTV yang membuat komputer Hussein tidak dapat mendeteksi kartu milik Michael. Michael yang cerdas menyembunyikan kartunya untuk mengelabui sang dukun sakti. Dan ketika semua pemain kecuali Michael dan Hussein telah kehabisan uang dan mereka tidak menang-menang, di sini mereka pun berhenti dan kini hanya tinggal Michael dan Hussein. Hussein pun membuat permainan baru, yaitu menyuruh Sing untuk ikut dalam permainannya dan akan beradu kekuatan dengan sang dukun sakti. Dan mereka pun beradu kekuatan hingga membuat tangan Michael bergetar. Dan ketika kartu Michael dibuka, ternyata kartunya adalah 2 dan itu membuat kekalahan pada Michael. Namun dukun itu tidak menyadari bahwa kartu Hussein juga berubah dan ketika dibuka, gambarnya adalah gambar Sing yang sedang berpose. Dan itu membuat Michael dan Hussein juga kalah. Dan kini tersisa sang dukun dan Sing. Dan ketika sang dukun membuka kartunya, ternyata kartunya pun bagus dan ia cukup senang. Namun ketika Sing membuka kartunya, ternyata kartunya lebih bagus dan ia mendapatkan uang yang banyak yang membuat mereka menang. Lalu Michael pun menembakkan tinta hitam ke mulut sang dukun. Dan ketika itu si dukun berucap kotor yang membuat kekuatannya hilang. Tak terima dengan kekalahannya, di sini Hussein menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Michael.
Namun di sini, lagi-lagi Link menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi pikiran mereka, dan mereka menganggap bahwa pistol yang dipegangnya adalah ular. Lalu di sini Husen pun mengakui kekalahannya, dan ia mengatakan bahwa ia bukanlah anak buah dari sang dewa judi, dan tujuannya untuk mengaku-ngaku sebagai anak buah dewa judi adalah untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Setelah beberapa hari di sini mereka bekerja sama untuk meraup keuntungan, dan di sini keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Sing, dan kini Sing tidak perlu khawatir dengan keuangannya. Dan tiba-tiba datanglah si dewa judi. Dan film pun tamat. Oke, itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan sekali-kali bermain judi, karena judi itu sangat dilarang oleh agama, dan ketika engkau menang itu adalah awal dari kekalahan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.